Halo dan selamat datang di channel Kutukan Nusantara. Channel kita ini selalu menghadirkan kisah-kisah mistis yang menghantui dan penuh kengerian. Sama halnya dengan cerita pada hari ini. Galih Mahesa adalah seorang penulis yang terbilang sangat baru. Saya sendiri baru membaca sekitar 2 ceritanya saja. Namun, ada kesan tersendiri dan kedalaman dalam gaya bahasa serta cara berceritanya yang membuat saya bertanya-tanya. Entah apakah kisah ini benar-benar terjadi di dunia nyata atau sekadar cerita fiksi karangan belaka, tetapi mengapa bisa terasa begitu mengerikan? Oleh karena itu, mari kita persilakan para penonton dan pendengar sekalian untuk menyimak kisah Bus Hantu Malam Takbiran, karya Galih Mahesa. Kian, seorang pemuda yang tahun ini usianya sudah menginjak hampir 30 tahun. Meskipun tidak terlalu pintar, ia memiliki tekad yang kuat. Kampung halamannya berada di pelosok Pacitan, Jawa Timur. Namun ia meninggalkan tanah kelahirannya untuk merantau menjadi TKI di Malaysia. Terhitung sudah hampir 3 tahun lamanya ia berada di sana. Nasib merantau mencari nafkah di negeri orang tentu bukanlah hal yang diinginkan siapapun. Tetapi demi masa depan dan kebahagiaannya kelak bersama Tari, ia rela meninggalkan segalanya dan mengadu nasib di negeri jiran. 3 tahun, sudah 3 tahun berturut-turut ia tidak meminum air kampung halamannya, tidak memakan nasi dari tanah ibunya. Sebagai laki-laki yang punya cita-cita besar, ia tidak pantang menyerah dan terus bekerja keras. Kini, ia sudah berhasil mengumpulkan uang yang lumayan banyak. Rencananya, kepulangannya kali ini adalah untuk meminta restu ayah dan ibunya, lalu membawa seserahan untuk meminang Tari. Semua hal telah Kian persiapkan dan atur sedemikian rupa. Jika tidak ada halangan, rencananya ia akan tiba di rumah sebelum H7 Lebaran. Hanya saja, rencana manusia tidak selalu sejalan dengan kehendak Tuhan. Sang majikan di hari-hari terakhir malah ingkar janji dan memaksanya untuk tinggal dan bekerja lembur seminggu lagi. Baru pada H2 Lebaran, majikannya itu mengizinkannya pulang. Majikannya memegang kendali, sehingga meskipun Kian merasa tidak puas, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Nasib sebagai pekerja harus bergantung pada orang lain. Jika ia bersikap keras dan membuat majikannya tersinggung, sudah pasti dirinya lah yang akan rugi. Pada sore hari di H2 Lebaran itu, akhirnya ia menerima seluruh gajinya. Namun sekali lagi, urusan administrasi dan dokumen membuatnya harus tertunda lebih dari sehari lagi. Baru pada sore hari jelang malam takbiran, Kian resmi menginjakkan kakinya keluar dari bandara, kembali ke tanah air tercinta. Setelah bertahun-tahun berpisah, bisa kembali menghirup udara tanah air membuatnya semakin berdebar penuh harap. Tari dan keluarganya juga sudah mendapat kabar bahwa tahun ini ia akan pulang untuk merayakan Idul Fitri, dan mereka pun menanti-nanti kedatangannya setiap hari. Dengan menggendong tas ranselnya, Kian langsung pergi ke terminal bus antar kota, berniat langsung menuju Pacitan. Namun, ada satu hal yang sama sekali tidak pernah ia duga. Semua perusahaan bus yang menuju ke sana sudah libur Lebaran. Bus paling sore sudah berangkat pada pukul 1 siang tadi. Kian seketika mematung. Jarak dari terminal ini ke rumahnya sangatlah jauh, menyewa ojek pun rasanya mustahil. Taksi jam segini juga sudah tidak mau menerima penumpang. Kian merasa putus asa, terombang-ambing dalam kebingungan dan kesendirian. Ia menatap ke langit, cahaya matahari saat ini hanya menyisakan semburat jingga yang mulai memudar. Kian berlari seolah berpacu dengan waktu, menghampiri seorang tukang ojek tua yang sedang bersiap-siap. Tampaknya hendak pulang. Pak, numpang tanya. Kalau saya mau pulang ke Pacitan sekarang, harus naik apa ya, Pak? Pria parubaya yang mengenakan jaket kulit lusuh itu menatapnya dengan heran. Apa? Mas mau pulang ke Pacitan? Kok jam segini masih ada di sini? Iya, Pak. Saya baru pulang dari Malaysia. Tadi saya tanya orang-orang, katanya bus ke Pacitan sudah habis semua. Benar, bus terakhir berangkat jam 1 siang tadi. Kalau Mas mau pulang ke sana sekarang, sudah nggak ada bus lagi. Wajah Kian berubah pucat, matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Lalu sekarang saya harus bagaimana ya, Pak? Pria itu mengeluarkan sebungkus rokok kretek dari sakunya dan menatap Kian dengan penuh simpati. Tenang dulu, Mas. Isap rokok dulu biar badannya hangat. Kian sebenarnya tidak ingin merokok. Tetapi ia tetap mengambilnya, menyalakannya, dan mengisapnya dalam-dalam. Pria itu lalu berkata, kalau mau sampai di sana sebelum Lebaran, satu-satunya cara ya numpang kendaraan yang lewat di jalan raya antar provinsi. Masih banyak kok orang yang mudik telat seperti Mas. Kalau beruntung, mungkin bisa sampai tepat waktu. Di dalam kepalanya, Kian sebenarnya sudah memikirkan opsi ini, tetapi bepergian dengan cara seperti itu,
entah kapan ia bisa sampai di rumah. Belum lagi ia tidak kenal siapa-siapa, mana mudah orang asing mau memberi tumpangan. Di badannya saat ini ia membawa uang dalam jumlah besar. Bagaimana kalau ia bertemu perampok atau orang berniat jahat, bisa-bisa hartanya habis terkuras. Berbagai emosi yang kacau dan campur aduk membuat Kian mulai kehilangan ketenangannya. Setelah mengisap sekitar 2/3 batang rokoknya, pria tadi membuang puntungnya lalu menatap Kian. Gini saja. Sekarang Mas naik ke motor. Biar saya antar sampai ke jalan raya arah luar kota. Karena tidak ada pilihan lain, Kian pun mengangguk. Sepanjang jalan, mereka berdua hampir tidak berbicara, sebagian karena suara angin kencang yang menderu di telinga, sebagian lagi karena suasana hati Kian yang sedang murung dan sedih. 20 menit kemudian, setelah menempuh jarak sekitar 10 kilometer, pria itu tidak bisa mengantarnya lebih jauh. Ia menepi ke pinggir jalan dan menatap Kian. Saya cuma bisa antar Mas sampai sini. Semoga selamat sampai tujuan, ya. Kian mengeluarkan uang 50.000 dari sakunya untuk membayar, tetapi bapak itu hanya mengambil 20.000. Ia berkata, sudah, segini saja cukup. Mas berdiri saja di sana dan tunggu. Di jalan ini biasanya banyak kendaraan lewat, pasti ada yang mau memberi tumpangan. Saya pamit dulu ya. Setelah itu, pria tersebut memutar balik motornya dan melaju pergi hingga menghilang dari pandangan, meninggalkan Kian sendirian di tengah jalan raya besar yang diapit oleh hutan jati yang lebat dan rimbun. Kabut mulai turun perlahan, membuat jarak pandang menyempit. Suhu yang anjlok membuat suasana terasa semakin dingin mencekam. Sambil menengok ke depan dan ke belakang, Kian kembali menyandang ranselnya dan berjalan gontai. Setiap berjalan beberapa langkah, ia menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada mobil yang bisa ia tumpangi. Setengah jam kemudian, tiba-tiba terlihat ada sebuah mobil dari kejauhan yang mendekat. Kian sangat gembira. Ia langsung berlari ke tengah jalan, melambaikan kedua tangannya memberi isyarat. Melihat ada orang yang tiba-tiba melompat ke tengah jalan sambil melambai-lambaikan tangan, mobil itu pun segera mengurangi kecepatan. Namun saat sudah dekat, kaca jendela diturunkan, dan yang didapatkan Kian bukanlah niat baik dan keramahan, melainkan amarah yang meledak-ledak. Bangsat kau! Dasar gila! Kalau mau mati, lompat saja ke jurang sana. Jangan bawa-bawa gue sial. Setelah berkata demikian tanpa menunggu Kian membalas, kaca jendela langsung ditutup dan mobil itu melesat pergi. Kian berdiri membeku dalam kebodohan selama beberapa menit. Ternyata benar seperti yang ia bayangkan sebelumnya. Tidak mudah membuat orang lain mau memberinya tumpangan, terutama di jalanan sepi seperti ini dengan pemandangan di kiri kanan yang berkabut. Jika ia tidak waspada terhadap orang lain pun pasti waspada terhadapnya. Tidak ada yang mau menempatkan diri mereka dalam bahaya. Kegelapan datang semakin cepat, suhu semakin dingin sehingga ia harus mengeluarkan jaket tebal tambahan untuk dipakai agar bisa melanjutkan langkah. Di rambut Kian, butiran-butiran embun mulai menempel. Suasana di sekelilingnya sunyi senyap, hanya suara napas dan langkah kakinya sendiri yang terdengar kelelahan. Lahir dan besar di daerah pedesaan, Kian sudah biasa berinteraksi dengan hutan dan tempat-tempat terpencil. Namun, berada dalam situasi sendirian seperti ini, ia tidak bisa menahan rasa merinding yang menjalar. Ia takut pada manusia, tetapi juga takut pada entitas tak kasat mata yang mungkin bersembunyi di dalam kegelapan. Satu-satunya hal yang bisa ia andalkan saat ini hanyalah cahaya remang-remang dari senter yang dibelinya di Malaysia. Sungguh tidak disangka, setelah bertahun-tahun merantau, ia kembali ke kampung halamannya dalam situasi yang begitu ironis dan traks. Biasanya jalanan ini memang sepi, dan menjelang akhir tahun atau malam lebaran seperti ini, jalanan menjadi semakin sepi dan mati. Semuanya terasa kosong melompong, hanya terlihat jalanan berkabut yang berliku-liku seolah menuju ke ketiadaan. Baru saja ia menyeka embun di rambutnya, tiba-tiba terdengar suara deru mesin motor yang menderu keras di telinganya. Jelas itu adalah suara motor bermesin besar yang melaju sangat cepat ke arahnya. Kian merasa lega, ia segera menoleh ke belakang. Sambil memegang senternya, Kian mengayun-ayunkannya berulang kali memberi isyarat butuh bantuan. Tidak mengecewakan harapannya, saat sudah dekat, motor itu pun mengurangi kecepatan. Lampu motor itu sangat terang, menyorot langsung ke wajahnya sehingga Kian harus menyipitkan mata. Ketika motor itu benar-benar berhenti, barulah ia bisa melihat jelas bahwa pengendaranya adalah seorang pemuda yang kepalanya tertutup rapat oleh helm. Suara orang ini serak seperti penderita radang paru-paru. Melihat dari posturnya, Kian menebak usianya sebaya dengannya. Kian berkata, "Selamat malam, Mas. Maaf Mas mau ke arah mana ya? Boleh saya numpang sebentar?" Orang itu membuka kaca helmnya, memperlihatkan wajah yang sama sekali tidak bersahabat, bahkan bisa dibilang sangat beringas. Di bawah cahaya remang-remang,
Kian melihat sebuah bekas luka sayatan tepat di pelipis matanya dan memanjang ke bawah pipinya. Sedikit terkejut, secara refleks Kian melangkah mundur. Pria itu menjawab dengan nada yang sangat dingin, "Lu mau kemana? Jam segini masih kelayapan di sini?" Mendengar nada suara dan cara bicaranya, Kian menebak bahwa orang ini kemungkinan besar adalah preman jalanan. Ia pun menjadi lebih berhati-hati. Saya lagi nunggu jemputan, tapi belum datang juga." Kian tiba-tiba mengubah niatnya, tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Ia takut jika pria ini tahu ia sendirian, ia bisa berniat jahat. "Gua tanya apa? Nunggu jemputan? Rumah lu di mana?" Pertanyaan itu membuat Kian sedikit bingung, karena ia sendiri tidak tahu persis apa nama tempat ia berada saat ini. Kalau mau berbohong pun, sulit rasanya mengelabui orang ini. Ia hanya bisa menjawab asal, "Oh, rumah saya beberapa kilometer lagi dari sini, Mas." "Sudahlah. Nggak berani ngerepotin. Teman saya juga sebentar lagi sampai." Mata pria itu melirik dengan cepat dan licik, mengamati sekelilingnya, lalu ia melanjutkan, "Malam-malam gini nungguin apaan? Udah, naik aja. Gua bonceng, gak usah bayar. Gak usah takut." Kian menelan ludah. Semakin pria ini bersikap antusias, ia justru harus semakin waspada. "Gak usah, Mas, silakan jalan duluan aja. Teman saya udah mau nyampe kok." Pria itu tidak lagi memaksa, matanya melirik sekilas ke arah ransel berat di punggung Kian, lalu ia mengangguk. "Ya udah, terserah lu." Kian berdiri di sana berniat menunggu pria itu pergi duluan, barulah ia akan melanjutkan perjalanan. Namun tidak, pria itu malah tetap diam di sana, bahkan mengeluarkan sebungkus rokok, menyalakannya, dan mengisapnya sambil terus mengawasi. Setelah Kian berjalan agak jauh, tiba-tiba ia mendengar suara deru mesin motor di belakangnya. Ia tahu itu adalah pria tadi, tetapi ia hanya membuntuti dari belakang dan tidak mendahuluinya. Sampai pada titik ini, 99% Kian yakin bahwa pria ini sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Sangat tidak masuk akal jika ia punya niat baik, karena tidak ada orang asing yang kurang kerjaan membantunya di malam menjelang Lebaran seperti ini. Yang ada hanyalah niat jahat. Setelah bertahun-tahun berjuang untuk pulang ke kampung halaman, Kian harus melalui penderitaan ini, dan kini ia malah berhadapan dengan penjahat. Bagaimana mungkin ia tidak khawatir dan ketakutan? Di dalam ranselnya saat ini, terdapat semua hasil jerih payahnya bekerja selama bertahun-tahun. Itu adalah masa depannya, harapan hidupnya. Jika ia kehilangan semua uang itu, ia merasa bisa mati bunuh diri saat itu juga. Sambil berjalan, Kian bergumam membaca doa memohon perlindungan Tuhan, namun sepertinya doanya belum terkabul. Tepat setelah itu, di telinganya terdengar bukan hanya satu, melainkan 2 atau 3 motor bersuara besar yang melaju berdampingan dengan pria tadi. Tanpa perlu bertanya, Kian tahu pasti bahwa mereka adalah komplotannya. Tidak ada keraguan lagi. Mereka ini kemungkinan besar adalah kawanan perampok yang sedang menyergap, menunggu siapa saja yang berjalan sendirian di sini untuk dijadikan korban. Dan malam ini, Kian adalah mangsa empuk yang mereka tunggu-tunggu. Meskipun cuaca sangat dingin, keringat bercucuran di sekujur tubuh Kian seperti habis mandi. Detak jantungnya berdebar kencang bagai tabuhan jenderang perang. Langkah kakinya dipercepat, namun motor-motor di belakangnya juga langsung menempel ketat, menjaga jarak konstan sekitar 50 meter. Apa yang ditakutkan akhirnya terjadi. Saat sampai di tikungan tajam satu sisi berupa tebing batu yang curam, sisi lainnya jurang yang dalam mereka tiba-tiba menggas motor dan menyalipnya. Berbeda dengan sikapnya tadi, pria bermuka kodet itu kini tidak lagi bersikap sopan. Ia melepas helmnya, memperlihatkan wajah preman yang beringas. Ia menatap Kian dengan dingin, "Mana temen lu? Lu mau nipu gua ya?" Kian tergagap, Kalian mau apa? Mau ngapain? Saya teriak sekarang ya." Mendengar itu, bukannya takut, gerombolan itu malah tertawa terbahak-bahak. "Teriak aja. Coba aja teriak. Lu mau teriak sampai urat leher putus juga nggak bakal ada yang nolongin lu." Kian tahu bahwa pria itu tidak berbohong. Di tempat pegunungan dan hutan yang sunyi seperti ini, apalagi di tengah malam, mana ada orang lewat? Kalaupun ada, mungkin hanya kucing hutan atau hewan liar yang sedang mencari mangsa. Pria bermuka kodet itu melangkah perlahan mendekat. Ia mendelikkan matanya yang putih dan berbicara dengan suara mengancam. "Gak usah banyak cingkong. Gua kasih lu 2 pilihan. 1, serahin duit lu. Atau 2, nyawa dan duit lu melayang. Pilih yang bener." Ketakutan terbesar Kian akhirnya menjadi kenyataan. Pilihan yang diberikan preman itu sama saja bohong. Uang itu bagi Kian adalah nyawanya. Jika ia kehilangan semua uang itu, sisa hidupnya hanya akan menjadi jurang kegelapan. Wajah Kian menegang.
Ia memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan uang itu. Meski ia tahu tindakan ini bodoh dan sia-sia, tetapi jika ia disuruh menyerahkannya begitu saja, ia tidak akan sanggup. Siapa yang berani maju, gua tusuk. Jangan harap kalian bisa ambil satu perak pun dari gua. Sambil berbicara, Kian merogoh tangannya ke belakang, mengeluarkan sebuah pisau lipat dari ranselnya dan mengarahkannya ke depan. Melihat sikap keras Kian, gerombolan itu sedikit terkejut. Setelah melewati begitu banyak perampokan, baru kali ini mereka menemui mangsa yang sekeras ini. Lebih baik mati daripada kehilangan uang. Memang hal ini jarang terjadi di dunia. Hanya saja mereka tidak bisa mengerti betapa pentingnya uang itu bagi Kian. Jika dibilang Kian tidak takut, itu bohong. Siapa yang tidak takut mati? Ditambah lagi, ini jelas-jelas pertarungan yang tidak seimbang. Sejak kecil Kian adalah anak yang baik-baik, tidak pandai berkelahi. Sedangkan mereka hidup dari merampok. Kekerasan adalah makanan sehari-hari mereka. Terlebih lagi, mereka membawa banyak senjata tajam. Pria bermuka kodet itu masih dengan santai mengisap rokoknya. Gua saranin lu pikir-pikir lagi deh. Udah mau lebaran nih, kita juga males ngeliat darah, ngerti? Kata-katanya yang dingin dan tanpa emosi itu telah membuat entah berapa banyak mangsa menyerahkan uang mereka dengan patuh. Tetapi tidak dengan Kian, nggak usah banyak bacot. Kalau mau maju, maju aja. Gua bakal habisan-habisan sama kalian. Pria kodet itu membuang rokoknya, tampaknya sudah habis kesabaran. Woi, habisi dia. Dari belakang jok motor, celurit-celurit yang mengkilat ditarik keluar. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat orang bergidik. 3 lawan 1 saja sudah pasti babak belur, apalagi ini 4 lawan 1. Babak belur mungkin terlalu ringan, satu pihak mempertaruhkan nyawa melindungi uangnya, sementara pihak lain bertekad merampoknya dengan segala cara. Jika tidak ada yang mau mengalah, pertumpahan darah pasti tak terelakkan. Kaki Kian terus melangkah mundur hingga punggungnya menyentuh dinding tebing batu yang kuram. Keempat penjahat yang memegang senjata tajam itu melangkah mendekat. Wajah mereka dingin bagai tembok, tanpa sedikit pun emosi. Semua mengira pertarungan berdarah akan segera terjadi. Namun tidak disangka-sangka. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mengatur. Tepat pada saat itu, sebuah bus antar kota tiba-tiba muncul entah dari mana. Tanpa peringatan sebelumnya, klakson bus itu berbunyi nyaring, membuat semua orang tersentak kaget. 2 lampu utamanya yang terang benderang menyilaukan mata gerombolan itu sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Seperti orang yang hampir tenggelam menemukan pelampung, Kian segera berlari ke arah lampu itu, memblokir bagian depan bus dan berteriak minta tolong. Berhenti, tolong berhenti, tolong saya, ada perampok. Entah apakah sopir bus itu mendengarnya atau tidak. Tetapi ia bekerja sama dengan sangat baik. Tepat saat Kian naik, pintu bus langsung tertutup rapat, dan bus itu dengan cepat melesat pergi, meninggalkan keempat penjahat tersebut yang berdiri membatu dalam kebingungan. Sebagian karena mereka terlalu terkejut, namun sebagian besar karena mereka heran. Jadwal bus di terminal sudah mereka hafal di luar kepala. Bus terakhir berangkat jam 1 siang. Bagaimana mungkin ada bus 3,4 berwarna merah tua yang lewat pada jam segini? Salah seorang anak buahnya angkat bicara, Bang Haris, tadi abang lihat jelas nama busnya nggak? Haris adalah si pria kodet itu. Sang ketua komplotan. Ia menggelengkan kepalanya dengan bingung. Gak lihat. Semua anggota lainnya juga menggeleng. Haris bergumam pelan, aneh. Kok jam segini masih ada bus lewat sini? Lalu ia bertanya pada anak buahnya. Tadi kalian dengar suara mesinnya nggak? Sebelum dia klakson? Cuma dengar klaksonnya aja, Bang. Bukan, maksud gua suara mesin waktu busnya mendekat. Kok gua nggak dengar apa-apa ya? Baru pada saat itulah yang lain menyadarinya. Benar saja, bus itu seolah jatuh dari langit, tidak ada suara mesin yang menandakan kedatangannya. Tidak mau menyerah, keempat penjahat itu kemudian pergi ke terminal untuk bertanya lagi. Hasilnya tetap sama. Bus terakhir berangkat jam 1 siang tadi. Selain itu tidak ada satupun bus yang beroperasi. Sejak pertama kali mereka mulai merampok. Ini adalah kejadian paling aneh yang pernah mereka alami. Semuanya menyesal setengah mati karena mangsa empuk telah lolos di depan mata. Dan sampai kapanpun, asal-usul dan identitas bus misterius di malam itu akan tetap menjadi misteri yang tak pernah terjawab bagi mereka. Kembali ke Kian, pria yang bisa dibilang sangat beruntung. Setelah lolos dari cengkeraman para perampok, bahkan semenit kemudian jiwanya belum sepenuhnya kembali. Ia menoleh ke belakang melalui jendela kaca, dan ketika ia yakin mereka tidak mengejar, barulah Kian menghela napas panjang dan merasa lega. Ia berjalan ke arah kabin sopir.
menatap bapak sopir itu dengan penuh ketulusan dan rasa syukur. Tadi terima kasih banyak, Pak. Kalau nggak ada Bapak, mungkin saya sudah mati dibunuh perampok-perampok itu. Menghadapi sikap tulusnya, sang sopir tetap diam tak bereaksi, yang mana Kian maklumi, karena mungkin itu hanya kebetulan semata. Mau kemana? Terdengar suara yang dingin dan tanpa emosi. Kian buru-buru menjawab, saya mau ke Pacitan, Pak. Bus ini lewat sana kan? Iya, cari tempat duduk sana. Sebentar lagi kita masuk jalan berkelok. Baik, Pak, terima kasih. Begitu ia menoleh ke belakang, pemandangan yang tersaji seketika membuatnya tertegun. Berbeda dengan bus penumpang biasa yang sering ia tumpangi, bus ini lampunya sangat redup dan remang-remang. Terlebih lagi, ada kabut tipis yang melayang-layang di dalamnya sehingga ia tidak bisa melihat sesuatu dengan jelas. Ia membelalakkan matanya. Pemandangan di dalam bus ini tidak ada bedanya dengan alam baka. Semuanya terlihat samar, kadang muncul kadang menghilang. Dari perut penumpang ke bawah tertutup oleh kabut pekat, yang terlihat hanyalah wajah-wajah pucat yang separuh hitam dan separuh putih berjejer. Kian berdiri di sana, kakinya terpaku seolah membatu. Ia tahu pasti bahwa semua orang di sana sedang menatapnya. Tatapan-tatapan yang dingin dan tanpa jiwa itu membuat sekujur tubuh Kian merinding. Ia menelan ludah, kedua tangannya masih memegang erat renselnya, sementara matanya mencari tempat untuk duduk. Jujur saja, sampai saat ini pun Kian tidak tahu pasti ada berapa banyak penumpang di dalam bus itu. Perlahan melewati barisan kursi pertama, ia tidak berani duduk. Ia ingin mencari posisi yang aman untuk bisa mengawasi segalanya. Sampai di barisan ketiga atau keempat, barulah Kian melihat ada yang duduk. Itu adalah seorang pria tua, rambutnya putih bersih seperti kapas, kepalanya mengenakan peci hitam, dan di tangannya ia memegang sesuatu seperti tongkat kayu. Di sebelahnya duduk seorang nenek yang memakai kerudung usang, wajahnya tertunduk, sepertinya sedang tertidur. Semakin ia berjalan ke bagian belakang bus, ia merasa suhunya semakin dingin mencekam, dan kabutnya juga lebih pekat dari sebelumnya. Baru saja ia mengalihkan pandangannya dari kakek nenek itu, Kian sudah dibuat jantungan. Entah dari kursi sebelah mana, kepala seorang anak kecil seorang anak perempuan berusia sekitar 4,5 tahun, rambutnya dikepang dua tiba-tiba menyembul. Ia menatap Kian dan terkikik-kikik. Selamat datang penumpang selanjutnya. Selamat datang penumpang selanjutnya. Suaranya melengking nyaring, terdengar seolah bergema dari kejauhan, bukan berasal dari tenggorokan manusia normal. Kian ketakutan setengah mati, ia melangkah mundur dan hampir saja menjerit keras. Sari, nakal ya kamu, duduk diam di sini sama ibu. Dengan sangat cepat, suara seorang wanita terdengar. Tangannya menarik anak itu kembali ke posisi semula. Biasanya, Kian bukanlah pria penakut. Namun, karena baru saja mengalami peristiwa hidup dan mati, mungkin kondisi mentalnya belum sepenuhnya stabil. Setelah wanita itu menarik anaknya, ia segera berdiri, menatap Kian dan meminta maaf berulang kali. Maaf ya, Mas. Anak saya memang nakal, mohon dimaklumi. Kian tergagap, nggak apa-apa, Bu. Namanya juga anak-anak. Menarik napas dalam-dalam, Kian mencoba menenangkan dirinya dan terus berjalan menuju bagian belakang bus. Tiba-tiba, seluruh bus berguncang keras, membuat Kian kehilangan keseimbangan. Tampaknya bus itu baru saja berbelok tajam. Karena tidak siap, Kian langsung terjatuh ke sebelah kanan. Dan nyaris saja kepalanya membentur kaca jendela. Waduh, Mas ini ngapain sih? Hampir saja menimpa saya. Pada saat yang sama, suara seorang pria paruh baya yang kesal dan marah terdengar. Saat itulah Kian baru sadar bahwa ia telah menabrak pria tersebut. Ia panik, buru-buru berdiri, dan menangkupkan kedua tangannya memohon maaf. Maaf, Pak, maaf, saya sungguh tidak sengaja. Pria itu membentaknya. Anak muda itu harusnya punya mata. Matamu ditaruh di mana, hah? Kian mencoba menjelaskan, tadi busnya nikung tajam banget, Pak. Saya nggak sempat menahan diri. Saya benar-benar nggak sengaja. Ketika pria itu belum sempat menjawab, dari kursi belakang terdengar suara seorang gadis yang jernih. Benar, Pak, Mas ini tidak sengaja kok. Udah mau lebaran, sebaiknya kita saling memaafkan agar suasana tetap rukun. Secara refleks, Kian menoleh ke belakang. Di matanya, tampak seorang gadis muda yang masih cukup belia. Ia mengenakan gaun putih panjang. Kulitnya sedikit pucat, namun tetap memancarkan keanggunan dan daya tarik yang luar biasa. Pria paruh baya itu tampak sedikit melunak. Ia menunjuk ke arah belakang bus dan berkata, "Ya sudahlah, karena kamu tidak sengaja, saya tidak akan perpanjang. Cepat jalan ke belakang sana." Kian merasa lega dan buru-buru menundukkan kepala. "Terima kasih, Pak,
Semoga tahun ini Bapak sehat selalu dan banyak rezeki. Sudah, cepat jalan ke belakang. Takut menimbulkan kesalahpahaman lagi, Kian tidak berani berlama-lama. Ia bergegas melanjutkan langkah ke barisan paling belakang, tempat gadis tadi duduk. Ia sedikit menunduk dan berkata dengan sopan, "Terima kasih banyak ya Mbak untuk bantuannya tadi. Kalau tidak keberatan, bolehkah saya duduk di sebelah sini?" Gadis itu mengangguk pelan dan tersenyum. "Silakan, Mas. Kursinya masih kosong kok." Sebagai tanda kesopanan, Kian meletakkan renselnya di tengah sebagai pembatas. Sesekali ia melirik ke sebelah kirinya ke arah gadis itu. Suasana di dalam bus kembali hening. Tampaknya semua orang sudah tertunduk dan tertidur pulas. Duduk di kursi paling belakang, Kian bisa mengawasi seluruh bagian bus. Tiba-tiba, seolah menyadari sesuatu, ia sedikit merinding, karena total jumlah orang di dalam bus ini, termasuk dirinya ada 7 orang. Menurut kepercayaan orang-orang, angka 7 atau angka ganjil di situasi seperti ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Meskipun tidak sepenuhnya percaya, berada dalam suasana yang menyeramkan seperti ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Roda bus terus berputar, menyusuri jalanan pegunungan yang berkelok-kelok dan bergelombang. Para penumpang di dalam bus sesekali terhuyung ke kiri dan ke kanan. Sekitar setengah jam kemudian, kepala semua orang tertunduk lemas, mungkin karena terlalu lelah. Di dalam bus saat ini, hanya 2 orang yang masih terjaga, yaitu Kian dan gadis yang duduk di sebelahnya. Beberapa kali Kian ragu-ragu ingin mengajak mengobrol namun masih malu. Akhirnya, ia pun memberanikan diri untuk memulai pembicaraan. "Nama kamu siapa, Dek? Asalnya dari mana? Kok malam-malam begini pulang sendirian?" Gadis itu menjawab dengan riang, "Nama saya Ayu, Mas. Asal saya dari Solo. Raden Ajeng Ayu Lestari. Liburan ini saya dan ibu menjenguk nenek di sini, tapi kebetulan nenek sakit dan harus masuk rumah sakit, jadi ibu tinggal untuk merawatnya. Makanya saya pulang sendirian. Kalau Mas Kian sendiri bagaimana?" "Oh, pantesan kamu pulangnya telat jelang lebaran begini. Nama saya Kian, asal Pasitan. Saya merantau jauh ke Malaysia, ini baru pulang setelah 3 tahun. Setelah membicarakan hal itu, keduanya kehabisan bahan obrolan. Beberapa saat kemudian, Kian melanjutkannya. "Tadi saya ketemu segerombolan perampok. Untung bus ini datang tepat waktu. Kalau nggak ada bus ini, mungkin nyawa saya udah melayang." Kian mengira setelah mendengar cerita itu, gadis tersebut akan khawatir atau setidaknya menunjukkan rasa takut. Namun tidak, wajahnya tetap tenang, hanya mengangguk pelan. "Oh ya, Mas beruntung sekali. Berbeda dengan saya." Nada bicara gadis itu perlahan mengecil di akhir kalimat hingga hampir tak terdengar. "Emangnya kamu ada masalah apa? Ada kejadian buruk?" "Nggak apa-apa kok, Mas, cuma kenangan buruk di masa lalu." "Saya sudah lupa." Mengetahui gadis itu tidak ingin membahasnya, Kian mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, dari tadi kita ngobrol, Mas belum tahu umur kamu berapa." "Saya 22 tahun, Mas." "Mas Kian pasti lebih tua dari saya." "Iya, Mas tahun ini hampir 30, beberapa hari lagi masuk 31. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Hal yang wajar, mereka adalah orang asing. Setelah menanyakan nama, umur, dan asal, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Setelah berpikir keras, Kian menemukan topik baru. "Tadi katanya kamu orang Solo ya? Berarti kamu bisa nyanyi lagu-lagu langgam Jawa atau sinden dong?" Setelah bertanya, Kian merasa dirinya sedikit tidak sopan. Tidak semua orang Solo bisa bernyanyi sinden, apalagi gadis muda seperti dia. Namun, berulang kali gadis ini selalu berhasil mengejutkannya. "Saya bisa, Mas. Mas mau dengar? Saya nyanyikan ya." Kian membelalakan matanya. Beneran kamu mau nyanyi?" "Iya, tapi takutnya Mas malah ngetawain." Meskipun baru berinteraksi sebentar, Kian menyadari bahwa Ayu memiliki karakter yang cukup unik. Ia tidak terlalu pemalu seperti gadis-gadis yang sering ia temui, tetapi juga tidak terlalu agresif hingga membuat orang merasa tidak nyaman. Intinya, ada perasaan dekat dan menyenangkan darinya. "Saya nyanyi lagu Lingsir Wengi ya, Mas?" "Boleh, silakan." Kian benar-benar tidak menyangka semuanya akan sejauh ini. Awalnya ia hanya bertanya sekadar basa-basi, siapa sangka Ayu benar-benar akan bernyanyi. Suara sinden yang jernih dan mendayu-dayu mulai bergema, seketika membuat Kian tertegun. Ayu bernyanyi tanpa sedikit pun rasa canggung, matanya menatap lurus ke depan, seolah-olah sedang menyampaikan kata-kata dari lubuk hatinya. Mata Kian perlahan terpejam, setiap lirik lagu itu seakan menusuk dalam ke hatinya. Terdapat sebuah rasa keterikatan yang mendalam, sebuah penyesalan, sedikit rasa enggan untuk berpisah.
Di benaknya kini terbayang adegan perpisahan abadi, seorang gadis yang berusaha menahan cinta yang sudah tidak bisa diselamatkan. Sang pemuda memutuskan untuk pergi, atau mungkin memang sudah takdirnya demikian. Melodi yang menyayat hati itu membuat Qian tidak bisa menahan emosinya. Nada nyanyian itu sudah berhenti, tetapi gaungnya masih terasa berputar-putar di sekeliling. Entah sejak kapan, tangan Qian sudah menggenggam erat tangan Ayu. Namun, tindakan inilah yang akhirnya menariknya kembali ke alam nyata. Satu hembusan udara dingin yang membekukan menjalar di punggungnya, rasanya seperti sedang menyentuh sebongkah es batu. Qian buru-buru menarik tangannya. Ayu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Tangan saya dingin banget ya, Mas. Qian bingung dan belum tahu harus menjawab apa. Ayu sudah melanjutkan. Gak apa-apa, Mas. Mas gak perlu ngomong apa-apa. Melihat gadis yang terlihat rapuh dan lemah di depannya, saat ini Qian hanya ingin merentangkan tangannya untuk melindungi, tetapi ia segera membuang pikiran itu. Ia sudah punya Tari, gadis yang telah mengorbankan masa mudanya demi dirinya. Jika ia tergoda sekarang, bukankah ia sangat bersalah padanya? Suasana kembali menjadi sunyi dan mati seperti semula. Di luar jendela kaca, bayangan pohon-pohon jati dan pemandangan gelap gulita melesat lewat. Tiba-tiba, terdengar suara hantaman yang sangat keras berak. Qian terlempar ke depan. Bus seketika berhenti mendadak, seolah-olah baru saja menabrak tebing batu. Qian merangkak bangun dalam ketakutan. Tangannya tanpa sengaja menyentuh sesuatu yang lengket dan berlendir. Buru-buru ia mendekatkannya ke wajah. Betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa itu adalah darah. Tidak. Kini, di mana-mana di lantai bus, darah menggenang membanjiri segalanya. Semua penumpang terkapar kaku tanpa bergerak. Dengan panik, Qian menoleh ke arah Ayu. Darah mengalir deras dari kepalanya, menodai gaun putihnya hingga basah kuyup. Qian berteriak histeris dalam kepanikan. Namun tiba-tiba, sebuah suara yang hangat terdengar di telinganya, membuat semua kengerian itu sirna. Mas Qian, Mas kenapa? Qian mengerjapkan matanya dan mencoba memfokuskan pandangan. Ia melihat Ayu masih duduk di tempatnya. Tetesan darah itu menghilang, semuanya kembali normal seperti sebelumnya. Qian tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengucek matanya berulang kali, namun semuanya tetap sama. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas tadi busnya kecelakaan. Mas lihat banyak darah, kamu juga. Kepala kamu terluka parah. Nggak ada apa-apa kok, Mas. Mungkin Mas cuma halusinasi aja. Busnya normal-normal aja kok. Qian mengedarkan pandangan keluar jendela. Memang benar seperti yang dikatakan Ayu, bus masih melaju dengan tenang. 10 menit berlalu, Qian masih belum bisa menenangkan pikirannya karena apa yang terjadi tadi terasa begitu nyata. Ia jelas-jelas melihat banyak darah. Dan yang lebih penting, saat itu ia sepenuhnya sadar, bukan sedang bermimpi. Qian kebingungan membedakan mana yang nyata dan mana yang ilusi. Semuanya datang dan pergi, muncul dan menghilang tanpa mengikuti aturan alam apapun. Ketika pikirannya belum sepenuhnya stabil, kengerian lain muncul kembali yang membuatnya nyaris mati ketakutan. Saat matanya melirik ke arah cermin spion kabin di dalam bus, anehnya, ia hanya melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Bayangan Ayu, para penumpang lain, bahkan sopirnya, sama sekali tidak ada di dalam cermin. Seolah-olah ia sedang duduk di dalam bus hantu. Berusaha membuka matanya lebar-lebar, Qian mencari pegangan logika, tetapi tidak ada. Ayu masih duduk diam di sampingnya, tetapi di dalam cermin hanya terlihat kursi kosong. Tidak ada siapapun selain dirinya. Qian mulai ketakutan. Ia menggeser tempat duduknya menjauh dari Ayu, menatapnya dengan penuh curiga dan kewaspadaan. Namun Ayu tetap duduk diam tak bergerak. Rambut panjangnya menjuntai menutupi separuh wajahnya, tidak jelas apa ekspresinya. Semua penumpang di dalam bus juga sama. Mereka duduk diam tanpa bersuara, kaku seperti patung batu yang abadi. Semuanya seolah terhenti. Hanya Qian satu-satunya yang masih hidup. Tidak hanya di dalam bus, pemandangan di luar pun kini berubah. Qian melihat ada banyak pohon jati lebat berjejer berdesakan. Bahkan ranting-rantingnya menyapu kaca jendela, seolah-olah bus itu sedang berjalan di tengah hutan, bukan di jalan raya. Gila. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Di mana ini? Ini nyata atau mimpi? Bukan hanya Qian, siapapun yang dihadapkan pada situasi ini pasti akan mengatakan hal yang sama. Semuanya terjadi secara tidak wajar. Tolong turunkan saya. Pak sopir, berhenti. Saya mau turun. Qian berteriak panik. Tetapi tidak ada satupun yang menjawab. Bus terus melaju, bagian depannya menukik tajam seolah sedang meluncur ke dalam jurang yang tak berujung.
Segalanya di dalam bus mulai berguncang dan terombang-ambing, kadang seolah ingin terbalik. Kian tidak bisa duduk tegak, ia segera berpegangan erat pada sandaran kursi dengan rasa ngeri yang luar biasa. Lalu brak. Semuanya berakhir dengan hantaman keras. Sekali lagi, Kian terlempar ke lantai. Banyak yang mengira setelah benturan sekeras itu, Kian akan mati atau terluka parah. Namun tidak, seolah ada keajaiban yang menopangnya sehingga ia tidak terluka sedikit pun, bahkan tidak seujung kuku. Hanya saja, ketika ia membuka matanya, segala sesuatu di dalam bus kembali berubah. Kabut tebal telah menghilang. Di dalam bus kini tidak ada orang lain selain dirinya. Tidak hanya itu, bus yang tadinya terlihat cukup baru, kini berubah menjadi reyot, berkarat, dan hancur berantakan, seolah sudah terbengkalai di sana selama berabad-abad. Tidak berani berlama-lama di dalam bus hantu itu sebentar pun, Kian mengambil renselnya dan lari keluar. Keempat penjuru di sekelilingnya kini gelap gulita bagai tinta. Semuanya terlihat samar-samar di bawah sorot cahaya senter kecilnya. Ia menyenteri sekelilingnya, di atas kepalanya terdapat dahan-dahan pohon jati yang menjulang tinggi dan saling tumpang tindih bak labirin tanpa jalan keluar. Kemana perginya semua orang? Di mana ini? Pertanyaan-pertanyaan tak terjawab terus berputar di benak Kian. Hingga akhirnya ia menemukan satu kemungkinan jawaban. Jangan-jangan aku sudah mati? Apakah ini alam baka? Dihadapkan pada situasi seperti ini, mungkin itu satu-satunya penjelasan yang logis. Sebab, jika ia masih hidup, bagaimana mungkin setelah benturan keras tadi ia sama sekali tidak merasakan sakit? Tak peduli apakah ia masih hidup atau sudah mati, yang pasti ia harus pulang. Ia tidak boleh berkeliaran tanpa arah di tempat antah berantah ini. Namun saat ini, di sekelilingnya hanya ada pepohonan. Kemana ia harus pergi? Saat masih bingung harus berbuat apa, ia menunduk melihat ke bawah kakinya. Ia melihat ada semacam jalur hitam selebar sekitar 50 cm yang mengarah lurus ke depan. Membungkuk untuk melihat lebih teliti, ia baru menyadari bahwa jalur ini terbentuk dari butiran-butiran mirip garam, tetapi berwarna hitam. Ia mencoba mencicipinya, rasanya memang asin. Ia tidak tahu kemana jalur ini akan membawanya, tetapi itu masih lebih baik daripada meraba-raba tanpa tujuan di tengah kegelapan hutan rimba. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba di kejauhan Kian melihat ada beberapa titik cahaya redup, bahkan terdengar sayup-sayup suara keramaian orang. Ia pun bertanya-tanya, aneh banget, kenapa malam-malam di tengah hutan ada banyak orang? Langkah Kian semakin melambat, seolah tidak ingin keberadaannya diketahui. Setelah jaraknya cukup dekat, ia bersembunyi di balik pohon jati besar dan mengamati ke arah cahaya tersebut. Sebuah pemandangan yang sedikit kelam dan mistis tersaji di depannya. Di dahan-dahan pohon, tergantung lampion-lampion kertas berwarna merah yang memancarkan cahaya redup. Kabut putih melayang-layang, satu-satunya bangunan yang bisa dilihat jelas oleh Kian adalah sebuah candi atau kuil kecil yang sudah tua. Suara keramaian orang mengobrol masih terdengar, tetapi Kian sama sekali tidak melihat satu orang pun. Apakah itu pesta makhluk halus? Pikiran itu melintas di benaknya, seketika ia merinding. Semakin ia pikirkan, kemungkinannya terasa semakin tinggi. Tidak mungkin ada manusia yang menjelang akhir bulan puasa, di tengah malam buta, masuk ke dalam hutan jati, menyalakan lampion, dan berpesta. Jangan-jangan mereka sedang pesta lelembut. Kian teringat cerita neneknya waktu ia masih kecil. Nenek bilang, makhluk halus itu mirip seperti manusia. Pada momen penting seperti akhir tahun atau malam menjelang Lebaran, mereka juga sering berkumpul dan mengadakan perayaan. Jika ada manusia yang tidak sengaja melihat atau memergokinya, orang itu akan tertimpa kesialan besar. Entah benar atau tidak, namun berjaga-jaga lebih baik daripada mengobati. Kian pun langsung memutar balik dan mengambil langkah 1000. Suara langkah kakinya bergema bersahut-sahutan dengan bunyi daun kering yang terinjak. Sesekali Kian menoleh ke belakang untuk melihat apakah ada yang mengejarnya. Sampai sekujur tubuhnya pegalinu dan tak sanggup lagi melangkah, barulah ia berpegangan pada batang pohon jati sambil terengah-engah. Namun dalam sekejap, ia terdiam membisu ketika menyadari bahwa ia baru saja kembali ke tempat yang sama tanpa ia sadari. Di bawah kakinya kini, jalanan berlapis garam hitam, dan jejak kakinya sendiri masih tercetak jelas di sana. Tiba-tiba, suara keramaian manusia kembali terdengar di telinganya. Pemandangan lampion merah redup dan candi tua misterius tanpa nama itu muncul tepat di depan matanya. Bagaimana mungkin? Kenapa aku kembali ke tempat semula? Kian mematung. Ia seperti tersesat di sebuah hutan kematian yang berputar-putar, dan yang menantinya di ujung hanyalah bayangan hantu-hantu yang mengerikan. Sambil mendekap erat ranselnya, Kian memejamkan matanya kuat-kuat.
Ia berharap ini hanyalah mimpi buruk, dan saat ia membuka mata, semuanya akan kembali normal. Tapi tidak, ini bukanlah mimpi. Pemandangan di depannya tetap sama, hutan jati, kabut tebal, dan suara-suara mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Dengan sisa-sisa tekad dan kekuatannya, Qian memaksakan diri untuk berdiri. Ia harus keluar dari sini, apapun yang terjadi. Baru saja ia hendak berbalik dan melanjutkan pelariannya, sebuah sosok yang tak asing tiba-tiba muncul. Ayu, gadis itu berdiri di sana dalam balutan gaun putihnya, menatap Qian dengan ramah dan lembut, tetapi Qian sama sekali tidak merasakan kehangatan darinya. Kamu, kenapa kamu ada di sini? Sebenarnya kamu ini siapa, manusia atau hantu? Belum selesai ia berbicara, Ayu mengangkat tangannya memberi isyarat agar ia diam. Lalu begitu saja, Ayu meraih tangan Qian dan menariknya. Qian melangkah mengikuti Ayu menuju ke arah kabut tebal. Suara tawa dan obrolan yang sedari tadi terdengar seketika terdiam. Tak terhitung banyaknya pasang mata yang kini menatap ke arah mereka berdua. Saat melangkah masuk, Qian barulah bisa melihat dengan jelas segala sesuatu yang ada di dalam. Di tengah-tengah tempat itu terdapat sebuah candi tua, entah sejak kapan sudah ada di sana, terlihat sangat kuno dan berlumut. Di keempat sisinya digantung lampion-lampion merah. Sesekali ia juga melihat hiasan bunga-bunga mistis berwarna merah terang. Di bawah pohon-pohon jati, tersaji hidangan kenduri yang terlihat sangat mewah dan menggugah selera. Ada ketupat, opor, bahkan ada rendang daging. Terlihat persis seperti hidangan perayaan Lebaran. Di mana ini? Mereka ini sebenarnya manusia atau hantu? Qian mengulangi pertanyaannya. Namun Ayu tidak menjawab. Sebaliknya, gadis itu menatap semua orang dan berseru dengan suara lantang, "Kenduri kita tahun ini kedatangan tamu kehormatan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan." Seketika, suasana di sekelilingnya kembali ramai. Tua, muda, laki-laki, perempuan, semuanya bertepuk tangan dan bersorak-sorai hingga menggetarkan seisi hutan. Ini, sebenarnya apa maksudnya ini semua? Qian kebingungan. "Mas nggak usah banyak tanya, ayo ikut bergabung bersama kami." Sambil menggandeng tangan Qian, Ayu menariknya ke arah sebuah meja dekat candi. Di sana sudah ada 5 orang yang duduk menunggu. Dengan kedatangan mereka berdua, jumlahnya pas menjadi 7 orang. Qian mengenali mereka semua. Mereka adalah penumpang di bus tadi. Hanya saja, anak perempuan kecil itu kini duduk dengan sangat manis, melipat kedua tangannya di dada, menatap Qian dengan nada yang sangat sopan. "Halo Paman, silakan dinikmati hidangannya." Qian melangkah mendekat dengan enggan. Di kepalanya terdapat ribuan pertanyaan, tetapi ia tak sanggup membuka mulut. Makanan di depannya memang ditata dengan indah dan menggiurkan, tetapi kalau disuruh makan, Qian sama sekali tidak berani. "Semua orang sudah kumpul, mari kita mulai pestanya." Suara kakek berambut putih itu terdengar berat dan serak. Anak perempuan itu langsung mengambil makanan dengan tangannya. Ia memasukkan sepotong daging ke mulutnya dan mengunyahnya dengan lahap, sesekali melirik Qian dengan raut gembira. Saat semua orang sudah memegang sendok dan garpu, Qian masih duduk terdiam dalam kebingungan. Ayu yang duduk di sebelahnya mendesaknya, "Ayo, Mas Qian, ambil makanannya." Beberapa kali Qian membuka mulut ingin bertanya pesta apa ini sebenarnya, dan apakah mereka manusia atau hantu, tetapi ia tahu jika ia melakukannya, ia akan merusak suasana. Demi kesopanan, Qian akhirnya mengambil sepotong makanan secara acak. Ia tidak tahu makanan apa yang diambilnya, bentuknya seperti sate tapi berwarna hitam legam. Diangkat dan didekatkan ke hidung, makanan itu sama sekali tidak memiliki aroma. Sambil memejamkan mata, ia memasukkannya ke dalam mulut. Makanan itu sangat hambar, tanpa rasa sama sekali, seolah-olah tidak dibumbui apapun. Ia berniat memuntahkannya, tetapi tidak berani. Dengan susah payah ia akhirnya bisa menelannya. Berbeda dengan Qian, semua orang memakan hidangan itu dengan sangat nikmat, seolah sudah sangat lama mereka tidak makan makanan seenak ini. "Ayo, Mas, minum bersulang dengan kami." Suara serak sang kakek kembali terdengar sambil menuangkan segelas minuman untuk Qian. Iya, kek." Setelah ragu-ragu sejenak, Qian mengangkat gelas itu ke bibirnya. Sama seperti makanannya, minuman itu juga sama persis. Tidak berbau, tidak berasa, hambar seperti air mentah. Di meja-meja lain, suasana masih sangat meriah. Ada suara nyanyian, sorak-sorai bersulang, hingga suara tepuk tangan. Secara keseluruhan, semuanya persis seperti perayaan pada umumnya, hanya saja makanan dan minumannya benar-benar tidak bisa ditelan oleh Qian. Qian tidak habis pikir bagaimana mereka bisa menelan semua itu dengan lancar. Duduk di sana, sesekali ada orang dari meja lain datang untuk bersulang. Qian tidak bisa menolak. Ia juga tidak ingat sudah berapa gelas yang ia minum, namun jelas ia mulai merasa mabuk.
Anehnya, air ini sama sekali tidak berbau alkohol tuak, arak, tetapi bila diminum banyak tetap saja memabukkan. Kepalanya mulai terasa pusing dan melayang. Kian melupakan segala keanehan dan kemistisan di sekelilingnya. Ia seakan menyatu dengan semua orang di sana, mulai ikut tertawa dan mengobrol dengan riuh, bahkan membawa gelasnya ke meja lain untuk membalas sulangan. Ayo, 1 2 3, selamat merayakan kemenangan, tos. Kian dengan semangat memimpin sorakan, yang lain pun serempak menyahut dengan keras hingga menggema di hutan. Jujur saja, sudah lama sekali Kian tidak menghadiri perayaan semeriah ini. Walaupun semua orang asing, semuanya akrab bagai saudara sendiri. Tidak ada yang menanyakan asal-usul atau kampung halaman. Pokoknya kumpul dan bersenang-senang sampai pagi. Habiskan ya. 100%. Selamat Tahun Baru. Selamat Idul Fitri. Kian berkeliling, bersulang dari meja ke meja tanpa melewatkan satu pun. Seperti itulah mereka bersenang-senang semalaman suntuk. Baru ketika suara ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, semuanya berakhir. Saat itu Kian sudah mabuk berat hingga tak sadarkan diri, terkapar di bawah pohon jati tua, kepalanya berbantalkan ransel, tangannya masih menggenggam gelas kayu, mulutnya sesekali masih menggumamkan hitungan 1, 2, 3, tos. Pemandangan di tempat itu kini berubah total. Lampion-lampion merah telah sirna, hidangan mewah menghilang entah kemana, dan semua orang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sebidang tanah luas di sekitar candi tua yang bisu, seolah sudah ratusan tahun tak ada manusia yang sudi mampir. Burung-burung jalak dan kutilang beterbangan dan berkicau. Ayam hutan memanjangkan lehernya berkokok menyambut datangnya pagi. Sementara Kian masih terlelap dalam mimpi indahnya di tengah rimbunnya hutan jati. Hari itu bertepatan dengan H1 Lebaran. Malam takbiran. Orang-orang yang merantau pasti sudah berkumpul kembali di rumah bersama orang-orang tercinta menanti datangnya hari kemenangan. Hanya keluarga Kian dan Tari yang ada di rumah, menangis menanti-nanti tanpa ada kabar sama sekali. Setengah hari kemudian, Kian masih belum bergerak sedikit pun. Setengah hari berikutnya berlalu, ia masih terbaring kaku di bawah pohon jati. Burung-burung hutan telah kembali ke sarang, memberikan giliran kepada burung hantu dan hewan malam untuk berburu. Keluarganya di rumah kini merasa seperti casing kepanasan. Berjalan mondar-mandir, duduk tak tenang. Di satu sisi khawatir ia tidak sempat merayakan Lebaran di rumah. Di sisi lain takut kalau terjadi sesuatu yang buruk padanya. Sepanjang hari ini, Tari sudah bolak-balik ke rumah Kian entah berapa kali. Sampai pukul 6 sore, ia masih berada di sana. Kenapa jam segini Mas Kian belum pulang juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Tak kuasa menahan diri. Mata Tari mulai merah berkaca-kaca. Duduk di sampingnya, Pak Darmo dan Bu Ningsih terus mendesah penuh kecemasan. Ibu juga tidak tahu, Enduk. Kita cuma bisa berdoa semoga Tuhan melindunginya agar selamat sentosa. Pukul 7 malam, setiap rumah sudah menyalakan lampu terang benderang. Di sana-sini kembang api mulai bermekaran di langit malam. Namun rumah Kian masih diselimuti ketegangan. Pukul 8 malam, gema takbir dan tabuhan beduk dari masjid sebelah mulai terdengar bersahut-sahutan. Tawa riang tetangga yang sedang berkumpul justru membuat rumah itu terasa makin sepi dan menyedihkan. Di dalam hutan, hawa dingin dan keheningan menyebar luas. Namun tak lama kemudian, lampion-lampion merah kembali muncul seperti malam sebelumnya. Disusul oleh bayangan-bayangan orang yang seolah melangkah keluar dari kehampaan. Masih ada meja-meja perayaan, namun malam ini isinya hanyalah teh, kue-kue tradisional, dan buah-buahan. Semua orang sudah duduk rapi di tempat masing-masing. Hanya Kian yang masih tertidur pulas belum siuman. Berjalan mendekat, Ayu meletakkan kedua tangannya yang seputih salju dan sedingin es ke bahu Kian, lalu memanggilnya dengan lembut. Mas Kian, ayo bangun. Semuanya sudah menunggu Mas. Mata Kian berkedip-kedip, perlahan terbuka. Yang pertama kali dilihatnya adalah seorang gadis cantik dan anggun, meski memancarkan sedikit aura mistis yang sulit digambarkan. Ayu, ini kamu, aku ada di mana ini? Astaga. Hari ini tanggal berapa? Apakah sudah masuk malam takbiran? Kian terbangun setengah sadar dari sisa-sisa mimpinya. Ayu menatapnya sambil tersenyum. Tenang saja Mas. Ini masih malam takbiran, ayo bangun, minum teh dulu bersama yang lain. Semuanya sudah disiapkan. Kian membelalakan matanya. Apa? Malam takbiran? Terus aku pulang ke rumahnya gimana? Dengan tenang Ayu menjawab, Mas jangan khawatir. Mas akan sampai rumah sebelum puncak malam nanti kok. Sekarang Mas ikut bergabung saja dulu. Kian meraba-raba ranselnya, syukurlah masih utuh. Ia menatap ke arah candi. Di sana,
Puluhan pasang mata sedang menatapnya, menunggunya. Ayu menggandeng tangannya dan membawanya duduk di meja. Entah kebetulan atau disengaja, mereka berdua ditempatkan di satu meja terpisah dari rombongan lain. Tak lama kemudian, kakek tua itu berdiri dan memberikan sambutan. Malam ini adalah malam terakhir di bulan puasa, tinggal beberapa jam lagi kita memasuki hari kemenangan. Malam ini kita dipertemukan, ini adalah anugerah yang sangat berharga. Mari kita nikmati kebersamaan ini. Kita gunakan teh ini untuk saling memberikan doa-doa baik. Mari semuanya, silakan dinikmati. Setelah pidato itu, semua orang bertepuk tangan, mengangkat cangkir teh mereka dan bersulang. Suasana meriah dan hangat itu membuat kegelisahan di hati Qian sedikit memudar. Ia pun ikut larut dalam kegembiraan bersama mereka. Teh ini rasanya sangat aneh, Qian belum pernah meminumnya seumur hidup. Teh itu tidak diseduh dengan air panas, melainkan didinginkan. Rasanya tidak sepat, malah memancarkan rasa yang bercampur antara asin dan manis. Ini teh apa ya? Kok rasanya aneh banget? Karena tak bisa menahan rasa penasaran, Qian akhirnya bertanya. Ayu mengangkat cangkirnya, tersenyum dan menjelaskan, ini namanya teh arwah, Mas. Wajar kalau Mas belum pernah meminumnya. Qian mengangguk. Pantas saja rasanya unik sekali. Diminum ada sensasi hangat, tapi sekaligus ada rasa sedih dan sepi yang menyayat hati, seolah teh ini bukan berasal dari alam manusia. Mas pintar juga yang menilai teh, balas Ayu, namun ia tiba-tiba berhenti bicara. Suasana kanggung seketika menyergap. Kenapa berhenti bicara? Enggak apa-apa. Ayu lalu mengalihkan topik pembicaraan. Tahun ini akan segera berlalu, apakah Mas punya penyesalan atau sesuatu yang belum tercapai? Qian menjawab dengan jujur, ada banyak, tapi itu sudah tidak penting lagi. Sekarang aku sudah mengumpulkan cukup uang untuk menikah. Tahun depan aku akan berusaha membangun keluarga kecilku sendiri. Kalau kamu gimana? Apa rencanamu ke depannya? Keceriaan tiba-tiba lenyap dari wajah Ayu. Matanya menyiratkan kesedihan, ia menundukkan kepala. Aku juga ingin seperti itu. Ingin punya keluarga sendiri, tapi sepertinya sudah tidak mungkin lagi, Mas. Qian terkejut. Kenapa nggak mungkin? Kamu masih muda, cantik lagi. Kecuali kalau kamu memang nggak mau menikah. Ayu mendesah, pandangannya menerawang jauh ke tempat tak berujung. Mas nggak akan ngerti. Tuhan sudah mengatur segalanya. Di kehidupanku yang ini, aku sudah ditakdirkan untuk hidup dalam kesendirian dan kesepian. Beruntung beberapa hari ini ada Mas yang menemaniku, rasa sepiku jadi sedikit berkurang. Sampai di sini, Ayu memalingkan wajahnya, seolah tidak ingin Qian melihat dua tetes air mata yang mengalir di pipinya. Kamu kenapa? Jangan-jangan kamu pernah dikhianati laki-laki? Bukan. Bahkan aku belum tahu bagaimana rasanya jatuh cinta. Kemudian, Ayu menoleh kembali, menatap Qian dengan sepasang mata yang tulus sekaligus memohon, dan berbicara dengan suara lirih. Mas Qian, aku punya satu permintaan. Apakah Mas bersedia membantuku? Katakan saja, kalau Mas bisa bantu, pasti Mas bantu. Wajah Ayu sedikit tersipu, ia menundukkan kepalanya. Bolehkah? Bolehkah Mas memelukku sekali saja? Tangan Qian yang sedang memegang cangkir teh nyaris menjatuhkannya. Ia tidak percaya di tengah keramaian seperti ini, Ayu berani mengucapkan kata-kata itu secara terang-terangan. Apalagi, Qian sudah punya calon istri di rumah. Ia kebingungan, belum tahu harus menjawab apa. Ayu sudah melanjutkan. Mas jangan salah paham. Aku hanya ingin merasakan sedikit kehangatan kasih sayang, sama sekali tidak ada niat lain. Kalau tidak boleh juga tidak apa-apa, anggap saja aku tidak pernah mengatakannya. Setelah berbicara, Ayu menundukkan kepalanya seperti sedang merajuk, membuat Qian merasa sangat serba salah. Bukan begitu maksudku. Tapi di sini banyak orang, Mas malu. Jika dibilang Qian tidak tersentuh melihat gadis selugu dan seanggun Ayu, itu bohong. Namun posisi Tari di hatinya terlalu besar, sudah tidak ada tempat lagi untuk wanita lain. Ayu menatapnya dengan malu-malu, Mas nggak usah khawatir, orang-orang nggak ada yang merhatiin kok. Coba lihat, melirik ke sekeliling, memang benar seperti yang dikatakan Ayu, semua orang sibuk mengobrol, nyaris tidak ada yang memedulikan mereka berdua. Qian ragu-ragu, namun akhirnya ia mengangguk. Lagi pula ini hanyalah sebuah pelukan. Apalagi gadis itu memintanya dengan sangat tulus, ia tidak tega untuk menolak. Tangan Qian gemetar, jantungnya berdebar kencang. Perlahan ia bergeser mendekati Ayu. Mata Ayu terpejam menanti. Melingkarkan tangannya ke pinggang gadis itu, Qian menarik tubuh Ayu mendekat. Begitu tubuh mereka bersentuhan, Qian merasakan aliran udara dingin menusuk tulang belakangnya, membuatnya merinding. Secara refleks cengkeramannya sedikit melonggar. Namun karena takut Ayu salah paham,
ia segera mengeratkan pelukannya kembali. Ketika kedua tubuh mereka saling merapat, seolah menyatu menjadi satu, seketika itu juga seluruh lampion di sekitar mereka menyala terang benderang. Hawa dingin lenyap, digantikan oleh kehangatan yang mengalir. Mata Ayu terpejam rapat, menikmati sisa-sisa kebahagiaan itu. Lalu tak lama kemudian, serentak terdengar suara tepuk tangan dan sorak-sorai riuh rendah. Semua orang memusatkan perhatian pada pasangan muda yang sedang terbuai itu. Setelah momen yang memabukkan itu, Qian bagaikan tersadar dari hipnotis. Takut semuanya berjalan terlalu jauh, ia buru-buru melepaskan pelukannya. Ayu pun sama. Semburat merah merona di pipinya semakin menambah daya tariknya. Qian merasa sedikit malu tapi juga hampa. Perasaannya saat ini sangat sulit digambarkan dan campur aduk. Ia merasa bersalah pada Tari di rumah, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia juga berharap momen tadi bisa berlangsung selamanya. Merapikan pakaiannya, Ayu melirik ke arah langit, lalu menoleh ke Qian dan berkata, setiap pesta pasti ada akhirnya. Sebesar apapun kasih sayang, perpisahan pasti akan tiba. Sudah waktunya Mas pulang. Terus, kamu gimana? Kamu nggak pulang? Ayu tersenyum getir. Aku tidak bisa pulang lagi. Sudahlah, Mas pergi sana sebelum terlambat. Tapi aku. Belum sempat Qian menyelesaikan kalimatnya, Ayu meraih tangannya dan menariknya langsung menuju bus. Qian tidak percaya dengan matanya sendiri. Jelas-jelas sebelumnya bus itu sudah hancur berantakan. Namun kini, bentuknya kembali utuh dan baru. Sang sopir sudah duduk di kursi kemudi. Mesinnya menyala, siap menunggu. Cepat naik, waktu kita tidak banyak. Suara sopir terdengar dari atas bus. Qian menatap Ayu dengan penuh keengganan untuk berpisah, tetapi waktu tidak lagi mengizinkan. Ia menyandang ranselnya, berbalik dan melangkah naik. Saat masuk ke dalam bus, matanya terus menatap ke belakang dengan penuh penyesalan. Ayu berdiri di sana menatapnya dengan pilu, orang-orang lain juga melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Sesuatu yang terasa seperti kehilangan, sebuah kesedihan mendalam, mengurung hati Qian, hingga air matanya hampir menetes. Langit malam terasa dingin, pohon-pohon di pinggir jalan kini tampak berbeda. Hawa perayaan menyelimuti, seolah bersatu dengan kegembiraan langit dan bumi. Pukul 23.30, di rumah Qian, suasana mencapai puncak ketegangan. Tidak diragukan lagi, pasti terjadi sesuatu padanya. Air mata Tari menetes deras, memeluk Bu Ningsih sambil menangis terseduh-seduh. Pak Darmo duduk di sana, hatinya panas seperti terbakar api, namun ia mencoba menahan diri dan menghibur. Bagaimanapun juga masih ada sisa waktu 30 menit. Kalian berdua jangan terlalu khawatir, dia pasti baik-baik saja. Sebenarnya ia berkata begitu hanya untuk menenangkan diri dan keluarganya saja. Di dalam hatinya, ia juga sudah yakin bahwa putranya mengalami musibah. Abu rokok menumpuk di bawah kakinya, sesekali ia berlari keluar rumah, menatap jauh ke arah gerbang halaman. Di kejauhan, kembang api mulai bermekaran semakin banyak, menandakan puncak malam takbiran yang tinggal menghitung menit. Ketika segalanya seolah sudah dipastikan buruk, tiba-tiba dari antah berantah, sebuah bus antar kota berwarna merah marun melesat dan berhenti tepat di depan gerbang rumah Qian, membuat semua orang tertegun. Pak Darmo membeku. Mulutnya menganga tak bisa berkata-kata, berdiri seperti tersambar petir. Baru setelah ia melihat Qian turun dari bus itu, barulah ia menyadari bahwa ini bukanlah mimpi. Qian sudah pulang. Sungguh, putranya telah tiba di rumah dengan selamat sentosa. Ia berteriak kegirangan, Tari, Bu, cepat keluar lihat sini. Qian. Si Qian beneran udah pulang. Sedang menangis terseduh di dalam rumah. Mendengar teriakan Pak Darmo yang bak petir di siang bolong, dua wanita itu langsung melompat dan berlari keluar. Kebahagiaan meledak tak terbendung. Qian berdiri di sana dengan ranselnya, menatap keluarganya dengan senyum lebar. Bapak, Ibu, Tari. Qian pulang. Tari langsung berlari memeluk Qian erat-erat, menangis terisak penuh keharuan. Mas Qian ini kemana aja sih baru pulang jam segini? Bikin aku sama ibu mau mati rasanya khawatir. Aku kira Mas. Qian tertawa kecil. Kamu kira Mas nggak bisa pulang kan? Hayo ngaku. Bu Ningsih memarahinya, dasar anak nakal. Omongannya itu loh, sudah sana masuk, mandi ganti baju. Bentar lagi puncaknya malam takbiran loh. Selesai berganti dengan pakaian rapi yang baru. Jam dinding tepat berdentang menunjukkan pukul 12 malam. Waktu paling sakral menyambut hari kemenangan telah tiba. Kembang api berlomba-lomba menghiasi langit. Suara beduk dan gema takbir membahana. Orang-orang saling mengirimkan doa dan ucapan maaf-maafan. Semua mengira Lebaran tahun ini akan menjadi hari raya yang paling menyedihkan bagi keluarga Qian. Tetapi kini,
semuanya terasa sangat sempurna dan penuh kehangatan. Ribuan keping emas pun tidak bisa membeli kebahagiaan berkumpul bersama keluarga. Saling bergenggaman tangan, Kian dan Tari menatap ke langit malam dengan ribuan kembang api. Mereka saling berciuman lembut, mengikat janji tentang masa depan yang penuh harapan. Namun, tepat pada momen itu, tubuh Kian bergetar. Sebuah perasaan yang aneh namun hangat tiba-tiba muncul di hatinya. Rasanya seolah-olah wanita yang sedang dipeluknya bukanlah Tari, melainkan Ayu. Gadis yang baru ia kenal kurang dari 2 hari, namun meninggalkan ribuan emosi di hatinya yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meski ia tak ingin, meski ia tahu hal itu tidak pantas, namun perasaan manusia tidak pernah bisa dikendalikan sepenuhnya. Bayangan gadis polos yang mistis itu kembali muncul di benaknya. Matanya yang sayu, sosoknya yang lemah lembut, serta kemisteriusannya, membuat Kian tak bisa mengendalikan perasaannya. Sebuah pertanyaan mengusik batinnya. Bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia juga bisa berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya seperti dirinya? Ada rasa iba dan penyesalan yang menyebar di relung hatinya. Satu hati tidak bisa menampung 2 wanita sekaligus. Apa yang harus dilakukannya sekarang? Dibandingkan dengan Tari, wanita yang rela menderita menunggunya bertahun-tahun menghabiskan masa mudanya, Ayu jelas bukan siapa-siapa. Namun bagaimanapun juga, bersama dengan bas misterius itu, gadis itu telah menyelamatkan nyawanya. Di satu sisi adalah cinta, di sisi lain adalah budi. Sungguh membuat orang sulit untuk melepaskan. Merayakan Idul Fitri bersama keluarga tercinta selama 3 hari penuh, segala kebahagiaan terasa sangat sempurna. Namun entah mengapa, Kian tetap merasa ada kekosongan dan kehampaan di hatinya. Walaupun ia sudah memaksa dirinya untuk melupakan, tetapi rasa rindu itu terus menyiksa. Tepat pada hari keempat Lebaran, H+3, Kian tanpa pamit bangun pagi-pagi sekali, mengeluarkan motornya dan pergi diam-diam. Awalnya, bapak dan ibunya mengira Kian hanya ada urusan sebentar. Namun ditunggu sampai siang hingga malam tak kunjung bisa dihubungi. Kekhawatiran kembali menyergap. Beberapa hari ini sikap Kian memang sangat aneh, sering melamun lalu pergi, membuat kedua orang tuanya tidak tenang. Pak, anak kita itu kenapa ya? Saya lihat sejak pulang kemarin, tingkahnya aneh banget loh, Pak. Kadang dia melamun sendirian sambil ngerokok, kayak lagi mikirin hal yang berat. Mendengar perkataan istrinya, Pak Darmo mengangguk, iya, Bapak juga lihat gitu. Tapi biarin ajalah, Bu. Dia kan udah dewasa, Ibu jangan terlalu khawatir. Gimana nggak khawatir, Pak? Anak cowok kita satu-satunya. Jangan sampai ngomong yang nggak deh, kalau dia ada apa-apa, Ibu nggak bisa hidup rasanya. Udah, masih suasana Lebaran kok ngomongnya gitu. Nggak apa-apa, nanti malam juga dia pulang. Cahaya senja memudar, digantikan oleh kabut malam dan hawa dingin. Kian masih menghilang tanpa jejak, membuat Tari dan keluarga di rumah resah. Tidak bisa menyalahkan Tari jika di dalam hatinya mulai muncul kecurigaan. Ia bertanya-tanya, apakah Kian punya wanita idaman lain selain dirinya? Ia pergi selama 3 tahun ke luar negeri, siapa yang tahu apa yang dilakukannya. Kalaupun dia punya orang lain, itu bukan hal yang aneh. Ditambah dengan sikap Kian yang ganjil beberapa hari ini, membuat kecurigaan Tari makin menguat. Ia khawatir kebahagiaan mereka berdua tidak akan berlanjut. Atau apakah selama ini ia telah membuang masa mudanya demi pria hidung belang? Jawaban atas pertanyaan itu hanya Kian yang tahu. Menyusuri jalan raya yang berkelok, Kian mengendarai motornya lurus menuju daerah pegunungan berhutan. Ia sendiri tidak tahu kemana ia harus pergi. Yang ia tahu hanyalah ia harus menuntaskan janji hatinya untuk yang terakhir kali. Hanya dengan begitu ia bisa benar-benar mencintai Tari dengan sepenuh hati, tanpa ada ganjalan apapun. Berbeda dengan saat arus mudik, jalanan kini cukup ramai. Banyak orang yang pergi berwisata atau bersilaturahmi dengan memakai baju baru dan saling tertawa ceria. Hanya Kian yang hatinya dipenuhi beban, melaju kencang tanpa senyum. Ia melaju seolah ada yang memberinya petunjuk arah, seolah ada tangan tak kasat mata yang membimbingnya. Hingga sore hari, ketika matahari sudah sepenuhnya tenggelam dan hanya menyisakan keremangan cahaya, tiba-tiba mesin motornya mati mendadak. Kian mencoba segala cara tapi tetap tak bisa menyalakan mesin motornya kembali. Saat sedang bingung, ia menoleh ke seberang jalan, dan seketika sekujur tubuh Kian mematung. Ia melihat ada sebuah candi kecil kuil di sana. Bangunannya tidak terlalu besar, tetapi terlihat sangat mistis dan keramat. Asap dupa tipis melayang-layang, cahaya lilin bergoyang-goyang, semuanya tampak seperti ilusi yang menarik langkah kaki Kian untuk mendekat. Hingga pada akhirnya, sebuah foto dan deretan tulisan yang dingin di atas batu nisan menyambar pandangan matanya. Raden Ajeng Ayu Lestari. Lahir, 11 Mei 1960. Wafat, 20 Desember 2004. Usia, 27 tahun.
Kian merasa pusing luar biasa, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ayu. Dia sudah mati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi siapa lagi kalau bukan dia? Ya, dialah orang yang telah menyelamatkan nyawa Kian dari ujung tanduk. Lebih tepatnya, Kian telah hidup dan berinteraksi dengan hantu selama 2 hari lamanya. Perasaan hampa dan kehilangan yang luar biasa menyiksa dadanya. Kian berteriak seperti orang gila. Lalu ia berlari membabi buta ke dalam hutan tanpa sadar. Membela kabut malam, ia menerobos masuk ke kedalaman hutan jati, mengabaikan duri dan ranting yang menggores kulitnya. Dan kemudian, pemandangan yang tak asing itu kembali muncul. Sebuah candi tua di tengah hutan jati yang gelap, lampion-lampion merah yang tergantung dengan redup. Hanya saja, kali ini tidak banyak orang di sana, hanya ada seorang gadis bergaun putih yang berdiri menanti sambil tersenyum. Saat pandangan mereka bertemu, jantung keduanya berdetak tak menentu. Senyum kebahagiaan tak bisa disembunyikan dari bibir Ayu. Mas Kian, Mas datang. Mas benar-benar datang menemuiku. Kian mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. Ayu, kamu masih di sini menungguku? Ayu tidak menjawab, hanya menatap Kian. Tetapi sorot mata itu sudah cukup membuat Kian memahami semuanya. Dengan tubuh bergetar, Kian melangkah mendekat. Ia memeluk gadis itu dengan erat, tersedak oleh haru dan rasa iba. Hawa hangat yang persis sama seperti malam itu kembali mengalir. 2 manusia, 2 alam yang berbeda, namun kini seakan menyatu tanpa ada jarak. Di tengah malam berkabut dan dingin, waktu dan alam seolah berhenti berputar. Keduanya terbuai dalam ilusi, melupakan segalanya. Saat ini, di hati Kian hanya ada Ayu, dan begitu pun sebaliknya. Segala sesuatu yang ada di dunia terasa tidak bermakna bagi mereka. Namun pada akhirnya, alam nyata dan alam baka selamanya adalah 2 dunia yang terpisah jauh layaknya langit dan bumi, tidak akan pernah bisa disatukan. Begitu kokok ayam hutan terdengar, semua hal indah itu memudar. Di depan mata Kian saat ini, yang tersisa hanyalah sebuah candi yang rusak dan hutan jati yang sepi nan angker. Cahaya matahari pagi menghapus seluruh ilusi itu dan mengembalikan semuanya ke dunia nyata. Ayu sudah tiada, ia selamanya hanyalah sebuah arwah penasaran yang tak akan pernah bisa menemani Kian melangkah di dunia. Kembali ke jalan raya dengan membawa ribuan penyesalan di hati, ia bertemu dengan seorang nenek tua yang sedang membawa keranjang, sedang menunduk menyalakan dupa dan menuangkan teh di depan kandi kecil itu. Kian memberanikan diri mendekat dan menyapa. Permisi, Nek. Maaf, apakah nenek punya hubungan kerabat dengan candi ini? Nenek itu tidak langsung menjawab. Setelah hati-hati menyelesaikan ritualnya, barulah ia menoleh ke arah Kian. Saya tidak kenal dengan orang di kandi ini, Mas. Saya cuma warga yang tinggal di dekat sini. Lalu, kenapa nenek datang ke sini untuk berdoa? Nenek itu menghela napas panjang. Mas pasti orang dari jauh ya? Sini saya ceritakan. Beberapa tahun lalu, menjelang Lebaran, tepat di tikungan ini terjadi kecelakaan bus. Seluruh penumpang di dalam bus meninggal dunia. Total semuanya ada 7 orang. Salah satunya ada gadis muda bernama Ayu. Arwahnya sangat sakti dan baik, dia sering menampakkan diri untuk membantu pengendara yang lewat atau yang sedang dalam bahaya. Untuk mengenang kebaikannya, warga sekitar sepakat membangun candi ini, kami menyebutnya Candi Neng Ayu. Mas sudah paham? Mendengar cerita itu, Kian berdiri membatu. Ternyata seperti itulah awal mula kejadiannya. Kian bukanlah satu-satunya orang yang pernah diselamatkan oleh Ayu. Namun mungkin ialah satu-satunya pria yang berhasil membuat hati hantu itu bergetar. Menyimpan kepingan memori itu rapat-rapat di sudut terkecil hatinya, Kian kembali menjalani kehidupan nyata. Tidak ada yang mengejutkan, pada tahun yang sama mereka berdua Kian dan Tari akhirnya menikah dan membangun keluarga dengan restu seluruh kerabat. 1 tahun kemudian, Tari mengandung anak pertama mereka. Pada hari kelahirannya, matahari bersinar cerah. Suara tangisan bayi yang kencang menggema di seluruh bangsal rumah sakit. Anehnya, bayi ini menangis sangat lama. Neneknya, mertuanya, bahkan dokter sudah mencoba segala cara namun tidak bisa menghentikan tangisannya. Tetapi, ketika Kian yang menggendongnya, bayi itu seketika terdiam. Ia memutar bola matanya yang bulat dan menatap Kian, lalu tersenyum lebar. Senyuman yang seketika membuat Kian membek. Entah kenapa, senyuman itu terlihat sangat akrab dan familiar di matanya, seolah-olah ia pernah melihatnya di suatu tempat. Benar. Ini persis seperti senyumannya. Ayu. Gadis dari masa laluku yang penuh tanda tanya. Bu Ningsih mencubit pipi cucu perempuannya dengan gemas. Aduh lucunya, lihat tuh. Dia natap bapaknya kayak lagi natap pacar aja ya.
Terus, bapaknya udah nyiapin nama yang bagus belum? Atau mau nenek aja yang kasih nama? Mata Kian menatap anaknya dengan penuh kasih, lalu pandangannya menerawang jauh entah kemana. Sudah ada, Bu. Ayu Lestari. Nama anak ini adalah Ayu Lestari. Dan sampai disinilah akhir dari cerita Bus Hantu Malam Takbiran. Wah, menarik sekali ya. Bisa dibilang memang Ayulah yang telah menyelamatkan nyawa Kian dari ambang kematian, karena tampaknya gadis itu sudah tahu sebelumnya, jika ia tidak turun tangan, keempat perampok itu pasti akan membunuh Kian, dan mungkin melempar mayatnya ke jurang, lalu membawa kabur uangnya. Jadi, apapun alasannya, Ayu telah menyelamatkan hidup Kian, sehingga Kian bisa melanjutkan hidup dan menua bersama Tari. Kalau kita melihat dari sudut pandang ini, kita sepenuhnya bisa memaafkan perselingkuhan emosional atau perselingkuhan batin yang dilakukan Kian ini ya, teman-teman. Karena bayangkan saja, saat sudah pulang ke rumah, hantu itu yang menolongnya. Ia sadar betul bahwa ia telah mengalami kejadian mistis. Walaupun Kian sempat merasa bimbang atau tergoda, bagaimanapun juga Ayu tetaplah seorang hantu. Tetapi Kian tetap memutuskan untuk menemuinya kembali, seolah-olah itu adalah cinta pada pandangan pertama. Meskipun ketika membacanya sampai di titik itu, saya juga merasa cukup kasihan pada Tari yang ada di rumah. Benar-benar cerita yang sangat bagus dan mendalam. Terima kasih sudah mendengarkan Kutukan Nusantara. Sampai jumpa di kisah seram selanjutnya.